wajahu ja'imun ila jambihi wa huwa ya'lam. Tidaklah diakui beriman seseorang yang kemudian dia makan dalam keadaan kenyang, tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangga sendirinya mati dalam kelaparan dan dia mengetahui. Maka salah satu ajaran daripada Idul Adha ini, bagaimana kita peduli kepada saudara-saudara kita, bagaimana kita peduli kepada tetangga-tetangga kita, terlebih lagi kepada orang-orang yang terdekat kepada kita. Kita sibuk bersedekah, kita sibuk untuk menghias rumah kita, kita sibuk menghias kendaraan kita, tetapi ada tetangga kita yang kelaparan, yang belum makan. Sedangkan pembelajaran ketiga adalah mengingatkan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. 2 juta orang yang sedang kelaparan, tidak memiliki rumah, tinggal di tenda-tenda karena rumah-rumah mereka, tempat-tempat mereka, desa-desa mereka dan kota-kota mereka hancur, dibombardir oleh penjajah dunia. Puluhan ribu meninggal dunia di tengah kita menikmati suasana Idul Adha ini. Di tengah kita menikmati makanan, hidangan-hidangan Idul Adha, ada kawan-kawan saudara-saudara kita yang hanya untuk mendapatkan sesuap nasi mereka sangat berjuang. Di tengah anak-anak kita sedang bermain asiknya dengan momen Idul Adha, ada mereka yang sedang sibuk untuk menutupi hanya dengan pakaian sehelai di badannya. Maka ketika kita sibuk dengan pakaian-pakaian baru kita, pakaian-pakaian indah kita pada hari raya, ada saudara-saudara kita yang berjuang berminggu-minggu, mereka hanya memakai pakaian sehelai di badannya. Maka momen Idul Adha mengingatkan kita bahwa ada saudara-saudara kita yang sedang dijajah, yang sedang membutuhkan pertolongan. Jangan pernah diam dengan penindasan ini. Maka orang yang diam terhadap kezaliman dan dia mengetahui itu zalim adalah iblis yang bisu. Oleh karenanya, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Bantu donasi, hentikan membeli barang-barang yang membantu penjajahan Palestina, dan setidaknya doakan mereka dan ikut sertakan mereka selalu dalam munajat-munajat dan doa-doa kita bersama. Dan yang terakhir, pelajaran penting daripada hadis ini adalah, dan dari cerita ini, bahwa betapa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah senjata paling ampuh agar Allah meningkatkan derajat dan keimanan kita. Nabiullah alaihissalam Ibrahim, seorang nabi kecintaan Allah, bertahun-tahun berdoa kepada Allah agar diberikan seorang anak. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikan aku keturunan anak. Coba bayangkan kalau kita manusia biasa yang meminta tidak diberikan oleh Allah. Ingatlah kisah Nabi Ibrahim, sang nabi kekasih Allah, namun ditunda oleh Allah pemberian. Bertahun-tahun tidak diberi oleh Allah anak, padahal selalu berdoa. Sehingga ketika Allah berikan dia, karuniakan seorang anak, Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah perintahkan lagi agar meninggalkan Nabi Ismail dengan istrinya Siti Hajar di kota Makkah, sedangkan dia balik berangkat ke Palestina. Kemudian bertahun-tahun meninggalkan anak dan pergi ke tanah rantau. Dia pulang kembali ke tanah Makkah. Ketika balik di tanah Makkah, apa perintah daripada Allah? Allah perintahkan dia untuk menyembelih anaknya. Datanglah dia kepada anaknya, ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya bapak bermimpi bahwa bapak sedang menyembelihmu, dan itu ada 3 kali. Anak yang paham, seorang anak yang taat, yang halis penyantun. Bapak, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau ini perintah Allah, Pak, kalau ini adalah sunnah dari Allah, jangan sesekali bapak menunda perintah daripada Allah. Coba bayangkan, bertahun-tahun meminta kepada Allah, kemudian Allah kabulkan. Setelah dikabulkan, Allah subhanahu wa ta'ala suruh meninggalkan anaknya. Setelah menjumpai anaknya sekitar tahun untuk meninggalkannya, lalu disuruh untuk menyembelih. Ujian di atas ujian. Maka semakin tinggi iman kita, yakinlah ujian akan semakin kuat. Semakin tinggi pokok, maka angin akan semakin kuat menerpanya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam
dan Nabi Ismail pasrah kepada Allah. Berangkatlah untuk menyembelih Nabi Ismail di tempat manhar di Mina yang telah disediakan. Berangkat dengan diiringi malaikat membawa sebilah pisau yang begitu tajam. Sampai di sana maka Ismail mengatakan, "Wahai ayahanda, tolong tutupi mukaku dengan baju, dengan daunan, agar aku tak melihat engkau menyembelihku." Maka ditutuplah muka daripada Nabi Ismail. Kemudian ini juga menjadi syariat bagi kita. Dianjurkan ketika menyembelih menutup muka daripada hewan tersebut. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam, "Wahai ayahanda, janganlah engkau kasihan terhadap perintah Allah, laksanakan perintah Allah ayahanda." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan menyembelihkan, ketika akan mengolongkan pisau kepada lehernya Nabi Ismail, dia bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd." Kemudian takbir beliau itu disambut riuh oleh malaikat dengan takbiran juga, Allahu Akbar, sampai akhir. Ketika pisau yang tajam tadi diletakkan ke leher Nabi Ismail, tiba-tiba menjadi tumpul. Kenapa menjadi tumpul? Kemudian dicoba kepada pokok kayu, kepada dedaunan, kepada pokok ranting, ternyata tajam. Namun setelah didekatkan lagi kepada leher, kulit leher daripada Ismail, dia menjadi tumpul. Maka disitulah Allah berfirman, "Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya." Ibrahim, engkau telah membenarkan janji dan engkau telah membenarkan mimpi. Allah tidak ingin engkau menyembelih Ismail, namun Allah ingin engkau menyembelih kecintaan engkau terhadap anakmu. Bagaimana berurat dan berakar kecintaanmu kepada Allah? Apakah sebanding dengan kepada anakmu? Apakah sebanding dengan cintamu kepada Allah? Maka sebetulnya Allah ingin mengujinya, dan ternyata beliau lulus terhadap ujian itu, maka menjadi Nabi yang pernah masuk ulul azmi dan diberi gelar dengan Khalilur Rahman atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan 4 poin ini menjadikan bahan renungan bagi kita dan menjadikan kita pribadi yang semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khatib